Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Iqbal Yudi Pradana dengan NIM 2404012130053 untuk mempresentasikan hasil dari presentasi yang sudah kami buat pada mata kuliah pendahuluan fisika radiologi. Sini saya akan mempresentasikan dari kelompok PPT kelompok 26. Yang pertama mengenai dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi yang dibuat oleh Najma Husna Huluki dan Nisrina Tias Raudatul Aish. Yang pertama terkait ekuivalen dose. Dalam industri seperti tenaga nuklir atau fasilitas proyeksi isotop, partikel seperti neutron, partikel alfa, dan ion energik dapat menjadi sumber dosis radiasi. Berbagai jenis radiasi partikulat pada energi yang berbeda tidak menghasilkan kerusakan biologis yang sama per unit dosis yang diserap dengan foton sinar X atau sinar gamma. Lalu ada efektivitas biologis relatif dari radiasi partikel bermuatan berat ini dengan foton sinar X atau gamma dan elektron energi yang mereka hasilkan diwakili oleh faktor pembuat-buatan radiasi WR. Ketika dosis D yang diserap oleh jaringan diketahui, dosis setara H dapat dihitung menggunakan H sama dengan D WR atau H merupakan dosis ekuivalen dalam satuan milisievert dan D merupakan dosis serap dalam satuan miligray. Dan serta WR merupakan faktor pembobotan radiasi dalam satuan mSievert per miligray. Lalu faktor pembobotan radiasi WR untuk sinar X dan sinar gamma adalah 1, meskipun dosis ekuivalen pada prinsipnya dapat dihitung dengan menggunakan faktor ini untuk menghasilkan satuan milisievert. Hal ini tidak dianjurkan dalam dosimetri sinar X karena dapat menyebabkan kebingungan dan dosis efektif. Lalu subbab selanjutnya ada organ dose from X-ray procedure. Karena radiosensitivitas setiap organ berbeda, perhitungan dosis organ untuk dosimetri sinar X dianggap sebagai cara paling akurat untuk menilai dosis radiasi secara keseluruhan. Pemahaman yang komprehensif tentang dosis organ juga memungkinkan risiko radiasi diperkirakan untuk pasien generik. Penilaian dosis pada pasien generik tidak mempertimbangkan usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh pasien. Lalu jenis organ pada prosedur sinar X, penilaian lengkap dosis organ juga memungkinkan seseorang untuk menghitung kerugian kanker atau merupakan dosis efektif. Ini merupakan tabel dari faktor pembobotan organ atau WT dari setiap organ dan jaringan yang mempengaruhi profil resiko radiasi. Lalu, organ dengan faktor pembobotan WT yang lebih besar memiliki resiko yang lebih tinggi ketika dilakukan pencitraan radiasi sinar X dengan tingkat dosis serap yang sama daripada organ yang faktor pembobotan radiasinya lebih kecil. Dosis organ dapat diindikasikan dalam radiografi atau fluoroskopi menggunakan serangkaian tabel turunan Monte Carlo untuk setiap proyeksi radiografi dan konsep serupa juga berlaku untuk komputer tomografi. Lalu berikutnya ada effective dose. Merupakan konsep dosis setara yang dibahas sebelumnya, menjelaskan faktor pembobotan WR untuk berbagai jenis radiasi, akan tetapi atau dosis efektif menggunakan faktor pembobotan organ atau jaringan dalam WT. Lalu untuk rumusnya sendiri, E sama dengan D kali WT merupakan E dosis efektif, D merupakan dosis serap, dan WT merupakan faktor pembobotan organ atau jaringan. Berikut ada catatan peringatan dalam dosis efektif, merupakan penggunaan E tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan resiko kepada pasien tertentu. Pasien yang telah menjalankan prosedur radiologi tertentu, resiko radiasi spesifik organ yang tertanam dalam koefisien WT dihitung dengan pasien generik, bukan individu tertentu. Lalu setiap pasien tertentu mungkin memiliki profil resiko yang sangat berbeda dari pasien generik. Maka dari itu dalam pencitraan radiologi, penggunaan dosis efektif E adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari PPT kelompok 26. Selanjutnya kita akan masuk ke PPT kelompok 27. Merupakan di bab yang sama, X-ray dosimetry and projection imaging and computed tomography yang dibuat oleh Angga Kristo Kiyosaki dan Nadia Elsana Putri. Sini yang akan kita bahas yaitu absorbed dose in radiography and fluoroscopy. Lalu ada CT dosimetry dan organ dose. Dan yang terakhir ada computation of radiation risk to the generic patient. Nah, pertama mengenai absorbed dose in radiography and fluoroscopy.
Dosis yang diserap adalah jumlah energi radiasi yang terserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Cara paling sederhana untuk menghitung dosis yang diserap adalah dengan menentukan ISK atau Intrinsic Surface Kerma dan kualitas berkas sinar X. Beberapa tabel menyediakan konversi dari dosis permukaan masuk atau ke dosis efektif untuk proyeksi radiografi dan contoh untuk radiografi dada diberikan pada tabel 11.4 ini. Tabel dosis disusun berdasarkan simulasi Monte Carlo untuk menghitung dosis individu ke organ berdasarkan proyeksi radiografi. Nah, ini untuk tabelnya. Tabel ini adalah contoh untuk radiografi dada, di mana ED dalam satuan milisifat per dosis permukaan masuk miligray diberikan untuk 3 proyeksi radiografi yang berbeda. Nilai KV dan tingkat filtrasi memungkinkan penyesuaian untuk faktor teknik sinar X yang berbeda yang digunakan dalam prosedur. Dosis efektif per dosis permukaan masuk milisievert per miligray untuk radiologi dada dengan jarak sumber ke detektor SID merupakan 183 cm. Untuk berkas sinar X dengan koefisien atenuasi jaringan efektif, mikro UF, SSD yang diketahui dan SD yang diketahui persamaan 11,4 dosis pada kedalaman D di bawah permukaan kulit sepanjang arah berkas sinar X dosis dapat diperkirakan sebagai DD sama dengan SSD per SSD plus D kuadrat E min mikro EF D ESD. Nah, selanjutnya ada CT dosimetri and organ dose. Dosimetri organ dan dosis organ pada CT adalah dosimetri organ dalam komputer tomografi umumnya dilakukan menggunakan lookup tabel seperti dalam radiografi. Namun proses normalisasinya tidak sama. Dalam radiografi dan fluoroskopi, SK dihitung dan digunakan dengan tabel untuk menghitung dosis organ. Dalam CT, istilah SK Intrinsic Kerma menjadi ambigu karena rotasi sumber sinar X di sekitar pasien. Oleh karena itu, dosis dihitung berdasarkan kerma udara pada isosenter pemindai, yaitu pada titik pusat rotasi gantri. Lalu geometri radiasi rasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Penggunaan filter shaping beam lebih lanjut mengurangi heterogenitas distribusi dosis. Dosis bervariasi bergantung pada diameter dan bentuk pasien serta pada kualitas sinar. Pada CT, helikal atau spiral, sebagian besar pemindai modern memiliki mode modulasi dosis yang menyesuaikan output tabung sinar X selama gantri dan saat meja bergerak di sepanjang pasien. Untuk komputer tomografi dose index atau CTDI, awalnya dirancang sebagai indeks bukan sebagai metode dosimetri langsung untuk penilaian dosis pasien. Selama bertahun-tahun ada peningkatan dan modifikasi pada konsep CTDI asli yang berusaha menjadikannya metode dosimetri pasien yang lebih akurat dengan hasil yang beragam. Ini untuk gambarnya. Pada gambar ini tuh diperlihatkan bagaimana CTDI diukur menggunakan pentam berbahan PMA atau polymethyl methacrylate relate dengan diameter 16 cm untuk kepala dan 32 cm untuk tubuh. Ruang ionisasi hanya dapat menghasilkan perkiraan dosis yang akurat jika seluruh volume sensitifnya disinari oleh sinar X. Oleh karena itu, untuk ruang pensil CT 100 mm yang disinari sebagian lebih lebar sinar nominal, yaitu total sebar sinar X-ray kolimasi seperti yang ditunjukkan pada konsol CT, digunakan untuk mengoreksi pembacaan ruang untuk paparan volume parsial. Untuk mengoreksi pembacaan ruang untuk paparan volume parsial, panjang ruang 100 mm ini berguna untuk sinar X dari irisan tipis, misalnya 5 mm, hingga kolimasi sinar X yang lebih tebal seperti 40 mm. Koreksi untuk volume parsial sangat penting dan dihitung menggunakan K-control 100 mm per B K measured. Ini untuk rumusnya, di mana pitch didefinisikan sebagai jarak translasi tabel selama rotasi penuh 180 derajat gantri, dibagi dengan lebar volume nominal total, nominal NT dalam mm, karena hubungan ini CTDI dikonversi ke volume CTDI menggunakan CTD vol, sama dengan CTDI W per pitch. Sebagian besar pemindai memiliki kemampuan untuk menampilkan CT default pada konsol pemindai CT sebelum pemindaian sebenarnya. Nilai tersebut dapat ditampilkan karena pabrikan CT telah mengukur CT default pabrik pada kisaran nilai KV untuk model pemindai tersebut dan kemudian nilai yang tersimpan itu diskalakan dengan tepat oleh MAS dan pitch
dan ditampilkan pada konsol. Produksi default dan panjang CT scan di sepanjang sumbu Z pasien adalah produk panjang dosis DLP. Untuk rumusnya DLP sama dengan CDI vol kali L. Telah terbukti pada DLP kira-kira sebanding dengan dosis efektif kemiringan hubungan E versus DLP disebut nilai K, dan nilai K yang berbeda berbagai pemeriksaan CT seperti yang ditambahkan pada tabel 11,5. Lalu ada keterbatasan CD default. Keterbatasan CD default yang paling penting adalah bahwa CDI adalah konteks dosis dan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri. Konsep TDI dimaksudkan untuk memungkinkan fisikawan medis membandingkan keluaran antara pemilih CT yang berbeda dengan tidak. Nah, ini untuk tabel tadi. Lalu ada gambar grafik di mana gambar ini menunjukkan data yang diambil dari laporan AAPM 2004. Kurva ini menunjukkan faktor konversi sebagai fungsi dari diameter efektif pasien relatif terhadap hantu CT default berdiameter 32 cm. Data dari kurva ini dapat digunakan untuk menyesuaikan CT default yang ditampilkan ketika diameter efektif pasien diketahui. Informasi lebih rinci disiapkan pada laporan APM 2204. Itu ada gambar lagi, merupakan grafik lagi, di mana pasien dalam CT distribusi dosis yang tersebar adalah penting. Dosis dari radiasi yang tersebar dalam CT cenderung paling kuat di sepanjang sumbu Z, yang dekat dengan berkas primer, dan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak sepanjang Z dari berkas CT primer. Gagasan tentang fungsi penyebaran dosis mirip dengan fungsi penyebaran garis, dan telah dijelaskan. Fungsi penyebaran dosis diilustrasikan pada grafik tersebut. Nah, grafik pada gambar itu menjelaskan bahwa ekor jarak jauh dengan amplitude rendah dari radiasi yang tersebar dalam CT ditunjukkan pada gambar A. Pada gambar A itu ekor hamburan ditampilkan sebagai fungsi jarak dari pusat irisan CT untuk 3 diameter yang berbeda. Sedangkan pada gambar B menunjukkan bahwa tegangan tabung yang lebih tinggi menghasilkan ekor hamburan dengan jangkauan lebih besar pada jarak 200 mm dari sumber utama berkas sempit, dan intensitas hamburan sekitar 1/100 dibandingkan dengan pusat berkas. Untuk gambar selanjutnya, dosis relatif sebagai fungsi dari posisi sepanjang Z scan ditunjukkan untuk panjang pemindaian yang berbeda. Profil dosis untuk panjang pemindaian 5, 10, 20, dan 30 cm ditampilkan, dan dosis di tengah bidang meningkat secara dramatis seiring bertambahnya panjang pemindaian. Dan ada gambar lagi menunjukkan bahwa kurva kesetimbangan dosis naik. Nah, selanjutnya mengenai dosis dalam perfusi CT. Studi perfusi CT digunakan untuk mengevaluasi fungsi pembuluh darah dalam organ, terutama otak, dengan menggunakan pemilih CT yang memiliki cakupan luas di sepanjang sumbu Z seperti 30 hingga 40 mm. Pemilih ini secara berulang kali memeriksa organ selama injeksi agen kontras. Biasanya melakukan pemindaian 1 kali per 1 detik selama 40 hingga 50 detik. Kemampuan pemindaian waktu nyata digunakan bersamaan dengan penerapan persamaan modelan matematis di perangkat lunak untuk menghasilkan beberapa parameter fungsional terkait volume yang dipindai, termasuk permeabilitas pembuluhan darah, waktu, hingga peningkatan puncak laju aliran darah dan volume darah. Lalu, aplikasi utama dari perfusi CT adalah untuk penilaian stroke atau vasospasme. Dan prosedur ini biasanya dilakukan tanpa pergerakan meja sehingga jaringan yang sama menerima dosis radiasi yang setara dengan sekitar 40 atau lebih pemindaian CT. Semuanya dalam satu prosedur. Beberapa pemindai memiliki mode shuttle yang memungkinkan meja bergerak bolak-balik berulang kali, memungkinkan penilaian berfungsi jaringan pada area jaringan lebih besar. Metode dosimetri yang relevan dengan studi perfusi CT berbeda dan studi kepala rutin, terutama karena otak tidak dipindai. Tidak dipindai ketika semua organ tidak dipindai, seperti otak dalam prosedur ini, tapi berlaku secara umum. Koefisien bobot jaringan tidak akurat sehingga perhitungan dosis efektif standar bisa menyesatkan. Kekhawatiran utama dalam studi perfusi CT adalah dosis kulit dan dosis lensa mata, sehingga metode dosimetri umumnya diperhatikan. Nah, lalu ada perhitungan risiko radiasi pada pasien umum. Estimasi resiko radiasi dari prosedur pencitraan medis biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung dosis organ dari prosedur tersebut. Penilaian dosis organ biasanya dilakukan dengan menggunakan pasien berukuran umum dan di posisi dosis dihitung menggunakan prosedur Monte Carlo. Berdasarkan prosedur pencitraan medis yang dilakukan biasanya menggunakan Phantom matematika seperti Phantom MIRD, dan Phantom ini mensimulasikan setiap organ sebagai bentuk matematika dalam tubuh ukuran standar. Ini untuk Phantom MIRD.
menggunakan organ yang ditentukan secara matematis dan cocok untuk simulasi Monte Carlo dosimetri. Nah, itu untuk presentasi dari kelompok 27, selanjutnya kita masuk ke PPT di kelompok 28. Mengenai masih di bab yang sama, namun kita akan fokus ke computation of patient specific radiation estimate dan diagnostic reference levels. Ada increasing radiation burden from medical imaging dan dose estimation in patients. Pertama, ada estimasi resiko radiasi spesifik pada pasien. Atas kesadaran akan bahaya radiasi pengion, ilmuwan mempertanyakan nilai perhitungan dosis radiasi untuk pasien tertentu yang diterima selama prosedur pencitraan medis. Dikarenakan dosis yang diterima berbeda untuk setiap individu dan memiliki kecenderungan unik untuk individu kanker, yang kemudian bervariasi setiap organ dan setiap usianya. Perhitungan resiko kanker ini berdasarkan kelompok besar yang tidak mungkin dapat mengungkap resiko individu dengan akurat. Dengan menggunakan contoh CT, langkah pertama dalam estimasi resiko untuk seorang individu adalah memperbaiki estimasi dosis fisiknya dengan mengoreksi dosis untuk diameter yang sebenarnya. Berdasarkan kurva keseimbangan dosis dan laporan APM 204, dan juga dengan menyelesaikan estimasi untuk panjang pemindaian yang sebenarnya, berdasarkan kurva keseimbangan dosis. Ini merupakan gambar kurva keseimbangan dosis. Pada dasarnya adalah plot titik data di sepanjang garis putus vertikal yang menunjukkan pada kurva dosis relatif pada CT scan. Sebagai fungsi panjang pemindaian, dosis radiasi dibuat di bidang meningkat dan mencapai nilai asimptotik setelah panjang pemindaian atau lebar berkas untuk sistem CT berkas kerucut mendekati lebar ekor hamburan. Dari risiko relatif, tingkat kematian kanker per 100 orang yang terpapar 10 mg ditampilkan bahwa sebagai fungsi saat iradiasi untuk pria grafik kuning dan wanita grafik hijau. Wanita dan pasien lebih muda menunjukkan angka kematian kanker yang lebih tinggi akibat risiko paparan radiasi. Nah, untuk tingkat referensi dosisnya ada tabel. Saat ini hampir semua prosedur pencitraan radiologi adalah digital sehingga memungkinkan untuk secara otomatis mencatat perkiraan tingkat radiasi yang digunakan selama setiap pemeriksaan dalam prosedur radiografi, fluoroskopi, mamografi, dan CT scan. Pada saat yang bersamaan, American College of Radiology, National Council of Radiation Protection atau NCRP, dan organisasi lain mengembangkan infrastruktur untuk menghitung metrik dosis ini di setiap intuisi statistik dosis akan dikompilasi di setiap institusi dan dibandingkan dengan peraturan nasional. Pada tingkat referensi dosis, saat ini hampir semua pencitraan radiologi adalah digital sehingga memungkinkan untuk secara otomatis mencatat perkiraan tingkat dosis radiasi yang digunakan selama pemeriksaan dalam prosedur radiografi, fluoroskopi, mamografi, dan CT scan. Dan pada saat bersamaan, American College of Radiology atau National Council of Radiation Protection (NCRP) dan organisasi lain untuk mengembangkan infrastruktur yang menghitung metrik dosis di setiap institusi. Menggunakan DICOM berisi banyak informasi termasuk informasi dosis radiasi telah dimasukkan dalam standar DICOM. Hal ini memungkinkan ekstraksi data dosis secara otomatis oleh sistem komputer yang dirancang untuk itu. Dengan menggunakan pendekatan ini, sejumlah besar data dosis dapat diperoleh dalam waktu singkat, tergantung pada volume prosedur meskipun menyiapkan infrastruktur yang pemantauan dosis memerlukan. Meskipun pendekatan ini jumlah besar dosis diperoleh dalam waktu singkat tergantung pada volume prosedur. Meskipun menyiapkan struktur untuk pemantauan dosis memerlukan sumber daya awal serta pemeliharaan dan analisis yang berkelanjutan, penggunaan tingkat dosis rujukan telah diterima secara nasional baik dan internasional dan telah menunjukkan kegunaan dalam pengurangan dosis. Lalu ada meningkatnya beban radiasi dalam pencitraan. NCRP 160 baru-baru ini melaporkan bahwa dosis efektif rata-rata per orang akibat pencitraan medis di Amerika meningkat dari 0,53 milisievert menjadi 3 milisievert pada tahun 2006. Sebagian besar peningkatan dari prosedur medis berasal dari peningkatan penggunaan tomografi terkomputasi yang diperkirakan menyumbang sekitar 50% radiasi pengion yang digunakan untuk pencitraan radiognostik. Prosedur kedokteran nuklir menyumbang sekitar 25% dari radiasi medis. Tingkat radiasinya terbelakang rata-rata AS saat ini adalah 3,1 milisievert per tahun, sehingga pencitraan medis sekarang berkontribusi hampir sama dengan sumber radiasi dengan latar belakang. Terakhir ada kesimpulan dari estimasi dosis pasien. Estimasi dosis dalam radiografi dan fluoroskopi dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah metrik dan perbandingan atau estimasi dosis aturan praktis dapat menggunakan SD sebagai indikator pengganti untuk perkiraan tingkat dosis.
Ada sejumlah metode yang akurat untuk menghitung perhitungan dosis radiasi ke organ vital pada pasien, dan radiografi dan fluoroskopi memerlukan penggunaan tabel yang dipublikasikan untuk mengubah tingkat gamma masuk ke dosis organ bersama dengan kondisi dan teknik paparan yang diketahui. Lalu ada sejumlah metode yang akurat untuk menghitung dosis CT, dan untuk sejumlah tujuan optimasi teknik dan untuk memantau tingkat dosis pasien. Dalam kebanyakan kasus, estimasi dosis yang diserap dalam miligram untuk pasien model dengan dimensi yang mendekati pasien sebenarnya cukup akurat. Perkiraan dosis untuk pasien tertentu dapat dibuat dengan melakukan koreksi untuk diameter pasien dan koreksi panjang untuk pemindaian aktual yang digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke PT20 kelompok 29 mengenai dasar-dasar resonansi magnetik. Nah, resonansi magnetik nuklir atau NMR adalah studi spektroskopi sifat magnetik inti atom. Eee, Resonansi adalah penggandingan energi yang menyebabkan masing-masing inti ketika ditempatkan dalam medan magnet yang luar secara kuat, secara efektif menyerap dan kemudian melepaskan energi unik untuk inti tersebut dan lingkungan sekitarnya. Nah, sensitivitas kontras yang tinggi terhadap perbedaan jaringan lunak dan keamanan yang melekat pada pasien dihasilkan dari penggunaan radiasi non-ionisasi telah menjadi alasan utama mengapa MRI telah menggantikan banyak metode CT dan radiografi proyeksi. Lalu ini untuk subbabnya, terdapat magnetisme, medan magnet dan magnet, sinyal resonansi magnetik, sifat magnetisasi jaringan, parameter akuis dasar, urutan pulsa dasar. Pertama ada magnetisme, medan magnet dan magnet. Magnetisme adalah sifat mendasar dari materi, magnet adalah muatan yang bergerak biasanya elektron. Sifat magnetik bahan dihasilkan dari pengaturan dan pergerakan elektron dalam domain magnetik yang acak atau tidak acak merupakan intensitas terkecil dari magnet. Lalu medan magnet. Medan magnet dapat diinduksi oleh muatan yang bergerak dalam kawat. Arah medan magnet tergantung pada tanda arah dan arah dalam muatan kawat. Seperti yang dijelaskan aturan tangan kanan contohnya. Lalu ada magnet. Magnet adalah jantung dari sistem MR. Untuk jenis magnet tertentu, kriteria kinerja meliputi kekuatan medan, stabilitas temporal, dan homogenitas metal. Parameter ini dipengaruhi oleh desain magnet. Nah, selanjutnya ada superkonduktivitas memungkinkan elektromagnetik sirkuit tertutup dari energi dan dinaikkan ke arus dan kekuatan medan magnet yang diinginkan oleh sumber listrik eksternal. Pengisian ulang helium cair harus dilakukan secara terus-menerus karena jika suhu naik kritis, hilangnya superkonduktivitas akan terjadi dan pemanasan resistensi pada kabel akan mendidihkan helium yang mengakibatkan kuenci. Lalu ini merupakan gambarnya komponen internal magnet inti udara superkonduktor. Sebelah kiri merupakan penampang melintang melalui sumbu panjang magnet mengilustrasikan lokasi relatif, dan sebelah kanan adalah penampang melintang disederhanakan pada diameter. Lalu ada gambar lagi mengenai gradien dihasilkan dalam medan magnet utama dengan pasangan komparan. Berikutnya terkait sistem MR merupakan terdiri dari beberapa komponen, termasuk yang dijelaskan oleh si atas, diatur oleh banyak prosesor dan sistem subsistem kontrol. Sistem MR tampilkan dan berbagai subsistem menghasilkan deteksi dan menangkap sinyal MR yang digunakan untuk pencitraan dan spektroskopi. Lalu ada sifat magnetisme bahan, ada diamagnetik, ada 3 kategori kerentanan, ada diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Lalu ada karakteristik magnetik inti, sifat magnetik dipengaruhi oleh distribusi muatan dan putaran intriksi proton dan neutron. Dipol magnet tercipta untuk proton dengan ukuran positif sama dengan muatan tetapi bertanda berlawanan karena putaran nuklir. Lalu ada karakteristik unsur magnetik. Ciri utama melalui kekuatan momen magnet nuklir, konsentrasi biologis, dan kelimpahan isotop. Hidrogen memiliki momen magnet terbesar dan kelimpahan terbesar, terutama dalam air dan lemak. Sejauh ini merupakan elemen terbaik untuk kegunaan klinis secara umum. Lalu ada karakteristik magnetik proton. Proton dianggap yang berputar sebagai spin. Cara klasik dianggap sebagai magnet batang kecil dengan kutub utara dan selatan. Nah, ini untuk gambar dari sebuah proton tunggal bergerak lebih dahulu dengan sumbunya dan frekuensi sudut sebanding dengan kuat medan yang diterapkan secara eksternal menurut persamaan Larmor. Lalu ada penyerapan dan emisi energi.
Proton yang berefleksi dalam arah paralel dan antiparalel menghasilkan distribusi kuantisasi dengan momen magnet bersih sampel pada keseimbangan sama dengan jumlah momen magnet individu komponen faktor medan magnet sampel dalam arah tegak lurus didistribusikan secara asak dan berjumlah 0. Lalu ada kekuatan medan magnet tipikal untuk sistem MR berkisar 0,3 hingga 4 Tesla. Pada orientasi geometri gerakan acuan dan vektor magnetasi. Berdasarkan konvensi medan magnet diterapkan P0 diarahkan sejajar dengan sumbu Z, sistem sumbu koordinat kartesius 3 dimensi dan tegak lurus terhadap sumbu X dan Y. Untuk gambarnya, selanjutnya dari sinyal resonansi magnetik merupakan penerapan energi RF yang disinkronisasikan dengan frekuensi presensi proton menyebabkan penyerapan energi dan perpindahan momen magnet sampel dari kondisi keseimbangan. Nah, MZ itu merupakan magnetasi longitudinal dalam arah sumbu Z, MXY merupakan magnetasi melintang dalam bidang XY, dan MO merupakan magnetasi keseimbangan atau magnetas maksimum. Berikutnya ada resonansi dan eksitasi. Lalu kita ke sudut balik. Nah, dalam model fisika klasik, medan B1 linear digambarkan dengan dua vektor medan magnet yang besarnya sama, berputar ke arah berlawanan yang memiliki variasi sinusoidal dari komponen magnet dari gelombang RF elektromagnetik seperti yang ditunjukkan pada gambar 12-13. Nah, ini untuk gambarnya yang tadi. Selanjutnya ada sifat magnetasi jaringan. Setelah pulsa RF 90 derajat diterapkan pada sampel termagnetasi pada frekuensi lamor, kohesirensi fase awal dari masing-masing proton terbentuk dan MXY maksimum tercapai. Lalu ini merupakan merupakan gambar konversi magnetasi longitudinal. Berikutnya ada struktur molekul sampel, termagnetasi dan karakteristik. Ada T1 relaksasi, serta berikutnya ada perbandingan T1 dan T2-nya dari grafik. Lalu merupakan tabel konstanta relaksasi T1 dan T2 beberapa jaringan. Terdapat lemak, hati, otot, materi putih, materi abu-abu, dan cairan cerebrosial. Berikutnya ada parameter akuasi dasar, waktu pengulangan, memperoleh gambar MR bergantung pada pengurutan peristiwa untuk mengambil sampel volume yang menarik dan secara berkala membangun kumpulan data lengkap dari waktu ke waktu. Berikutnya ada waktu gamma, eksitasi proton dengan pulsar FB1 menciptakan sinyal FID-MXY. Ada waktu pembalikan dan saturasi parsial. Selanjutnya kita ke PPT kelompok 30. Mengenai masih dalam MRI, terdapat basic pulse sequence, merupakan 3 urutan pulsa utama melakukan sebagian besar akuisisi data untuk pencitraan gamma putaran, pemulihan efisiensi, dan gamma gradient. Ada spin echo, proton yang termagnetasi dalam suatu sampel eksitasi dengan pulsar F90 derajat untuk menghasilkan sinyal FID. Setelah itu pulsar LF diterapkan untuk menghasilkan echo. Ada spin echo, contrast weighting. Kontras dalam MRI berbanding lurus dengan perbedaan intensitas sinyal antara piksel yang berdekatan dalam gambar yang sesuai dengan voxel yang berbeda dalam tubuh pasien. Ada T1 weighting merupakan dirancang untuk menghasilkan kontras yang terutama berdasarkan karakteristik T1 jaringan dan mengurangi kontribusi T2 dan kerapatan proton terhadap sinyal. Ada proton density weighting merupakan kontras dengan proton density weighting terutama bergantung pada perbedaan jumlah proton termagnetasi per satuan volume jaringan. Ada T2 weighting, T2 kontras mengikuti urutan proton density weighting, perbedaan T1 pada jaringan dikurangi dengan TR yang panjang, sedangkan perbedaan T2 dengan pada TE yang panjang. Spin echo parameters, ini untuk tabelnya. Ada inversion recovery, menekankan waktu relaksasi T1 jaringan dengan memperpanjang amplitude pemulihan longitudinal hingga 2 kali lipat.
Ada Shutdown Inversion Recovery merupakan urutan pulsa dengan T1 yang sangat singkat dan pemrosesan sinyal berbasis magnitudo, di mana amplitudo sinyal ambles selalu positif. Ada Flood Attenuated Inversion Recovery pada gambar IR dengan magnitudo sinyal RDS dan jaringan konstanta relaksasi TA yang panjang dapat mendominasi. Ada rangkuman spin echo sequence. Skema kontras MR mencitrakan garis menggunakan SE atau varian IR dari urutan pulsa. Ada gradient echo. Penjelasan mengenai gradient echo sequence with short GR and less than 15 millisecond. Ada coherent GHE. Serta ada steady state free appreciation. Lalu ada subbab lokalisasi sinyal MR. Magnetic field gradients. Magnetic lokasi slice select gradient. Frekuensi encode gradient dan phase encode gradient. Selanjutnya kita masuk ke WPT kelompok 31. Masih dalam MRI. Mengenai image acquisition time, MR imaging characteristics dan sinyal from flow. Ada waktu akuisisi gambar atau metode akuisisi multi-slice, terdapat metode sintesis TESA, urutan pulsa cepat, dan metode pengisian key space lainnya. Lalu ada pencitraan paralel menggunakan beberapa kumparan RF untuk mengisi key space secara bersamaan, serta akuasi gambar transformasi Fourier 3 dimensi. Selanjutnya ada karakteristik gambar MR, terdapat resolusi spasial dan sensitivitas kontras, sinyal tunis rasio TSNR, volume voxel, bandwidth RF, rata-rata sinyal, faktor kompleksitas komponen sinyal, eksitasi silang, kekuatan medan magnet, algoritma akuisisi, dan rekonstruksi gambar, rekonstruksi kualitas gambar, dan ringkasannya. Lalu ada sinyal dari aliran, terdapat peningkatan sinyal aliran, magnetic resonance angiography atau MRA, time of flight atau TOF, dan contrast phase pada MRA. Lanjut kita masuk ke kelompok 32. Mengenai mesin pencitraan resonansi magnetik, ada pencitraan kontras perfusi dan difusi, lalu ada mengenai pencitraan tertimbang difusi, lalu ada kontras transfer magnetasi, kontras artefak MR, lalu ada artefak yang bergantung pada mesin, artefak kerentanan, artefak beda gradien, lalu ada artefak coil RF, artefak RF, kesalahan ke space, lalu ada artefak gerak, serta artefak pergeseran kimia, artefak daring, dan artefak volume parsial. Lalu magnetic resonance spectroscopy dan magnet resonansiostroskopi adalah metode untuk mengukur kimia jaringan biopsi elektronik dengan merekam dan mengevaluasi sinyal dari metabolit dan mengidentifikasi puncak metabolisme yang disebabkan oleh pergeseran frekuensi. Yang kita kelompok 33 mengenai magnetic resonance imaging, ada komponen tambahannya, terdapat kumparan SIM dan kumparan gradien. Kumparan SIM merupakan perangkat medan magnet aktif pasif yang digunakan untuk penyelesaian medan magnet utama dan peningkatan homogenitas. Pada kumparan gradien sendiri merupakan konduktor kawat yang menghasilkan medan magnet gradien yang tumpang tindih secara linear pada medan magnet utama. Ada kumparan frekuensi radio atau kumparan RF. Ada beberapa jenis, ada kumparan volume, kumparan permukaan, kumparan intrakavita, dan kumparan phase UI. Sistem subkomponen sistem MR ini merupakan bloknya. Ada penempatan magnet untuk penting untuk MR, sehingga perlu ada shielding magnetik, merupakan sistem untuk mengurangi medan fringe, baik melalui shielding pasif dari dinding logam atau aktif dari elektromagnetik tambahan. Ada Faraday cage atau ruangan MR yang dilengkapi dengan Faraday cage yang terbuat dari lembaran atau jaringan tembaga yang melipisi dinding untuk mengisolasi medan RF internal agar tidak terpengaruh interferensi. Ada quality controlnya, ini merupakan recommended QC test untuk MRI. Ada bioefek dan keamanannya. MRI merupakan teknologi pencitraan medis non-ionisasi yang aman. Nah, ini untuk MRI itu maksimal statisnya hingga 3T untuk yang digunakan secara aman dalam aplikasi diagnostik. Lalu untuk pengurangan jangka panjangnya dapat
diketahui dapat mempengaruhi enzim dan permeabilitas membran. Lalu ada paparan RF, kebisingan akustik, dan laju penyerapan sinyal. Secara spesifik, paparan RF itu dibatasi memakai aturan SAR atau Specific Absorption Rate agar tubuh tidak overheat. Ada kebisingan akustik karena MRI menghasilkan suara keras dari coil gradient. Batas SAR untuk tubuh penuh rata-rata di bawah 4 W per kilogram dan kepala 3 watt per kilogram. Untuk kehamilan anak itu aman untuk ibu, namun untuk tenaga kesehatan yang hamil tidak diperbolehkan untuk bekerja, tapi boleh tetap berada di dalam ruang scan. Pada anak, perhatian khusus diberikan pada prosedur elucidasi dan pemantauan selama MRI. Selanjutnya ada zona amannya. Zona 1 itu untuk terbuka untuk umum, zona 2 untuk registrasi dan screening, mohon maaf. Zona 3 untuk personel terlatih dan zona 4 merupakan ruang scan atau ruang pemindaian. Lalu untuk levelnya sendiri, untuk personelnya terdapat 2 level. Personel 1 untuk pelatihan dasar hanya terdapat di zona 1, zona 2, dan zona 3, sedangkan personel level 2 itu yang diberi pelatihan mendalam untuk ditempatkan di zona 4. Selanjutnya kita masuk kelompok 34, naik ultrasound. Terdapat karakteristik of sound, contraction of ultrasound with meter, dan ultrasound transducer. Apa itu ultrasound sendiri? Merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Lalu kegunaan ultrasound ada dalam pencitraan, pengukuran pemantauan, dan sekarang perkembangannya dari dulu hingga kini, pencitraan 3D dan Doppler. Ada karakteristik suara, ada perambatan suara, ada prosesnya dari sumber suara hingga pantulannya, lalu ada panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Nah, untuk karakteristik gelombang suara terdapat panjang gelombang, frekuensi, kecepatan suara, dan media. Pengaruh karakteristik terhadap terhadap USG ada resolusi spasial, kedalaman, penetrasi. Pemilihan frekuensinya. Selanjutnya ada tekanan intensitas dan skala dB. Resiko dan nilai desibel yang sesuai. Interaksi ultrasonik dan materi. Terdapat impedansi akustik. Lalu terdapat refleksi. Tekanan refleksi koefisien baik antara muka dan refraksi. Hamburan serta atenuasi. Lalu mengenai ultrasound transducer, berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada piezoelectric materials, material yang mengganggu kesalahan di pola listrik. Ada resonance transducer dan damping block, lalu ada matching layer dan non-resonance multifrekuensi transducer. Ada array liner dan array phase, serta transducer ultrasonic micro machine capacitive. Selanjutnya kita masuk ke PPT kelompok 35. Mengenai ultrasound kembali. Pembahasannya terdapat 3 subbab. Ada ultrasound beam properties yang terdiri dari the near field, the far field, pembentukan dan pemokusan sinyal listrik transducer, lobus samping dan lobus kisi, resolusi spasial. Lalu ada subbab image data acquisition mengenai bekas balok, pulsar, scapular transmisi penerimaan, operasi pulsa gema, verifikasi dan konversi analog ke digital, pengarahan balok, pemfokusan dinamis dan penyembelihan sinyal, penerima, mudah tampilan germa dan konversi pindai. Lalu pembahasan terakhir mengenai itu dimensional image display and storage, pemindai mode B awal, lengan antrikulasi manual dengan tampilan statis, pemindaian mekanis dan tampilan real time, pemindaian elektronik dan tampilan real time, tampilan gambar, penyisian gambar. Untuk presentasinya. Selanjutnya mengenai masih dalam ultrasound, terdapat Doppler ultrasound, pergeseran frekuensi Doppler, operasi Doppler kontinu, lalu ada pemindaian duplex pencitraan aliran warna, interaksi spektral Doppler alias kecepatan, Doppler daya, pengukuran jarak luas dan volume atau miscalculation ultrasound capabilities, ada pengukuran jarak luas dan volume, agen kontras ultrasonografi, prakiteran transducer, pencitraan harmonik, panduan biopsi ultrasonografi, pencitraan 3 dimensi. Lalu subbab terakhir ada ultrasound image quality and artifact, resolusi spasial, resolusi kontras, dan artifact. Nah, untuk mempengaruhi artifact,
Dan terakhir ada kelompok 37, masih mengenai ultrason, mengenai kinerja sistem ultrason dan jaminan kualitas. Lalu ada quality control pada ultrason. Untuk modelnya ada Phantom generik. Selanjutnya ada prosedur QC yang direkomendasikan. Lalu ada pengukuran kinerja Doppler, daya akustik dan bioefek ultrason. Lalu ada pengukuran ultrason yang berdenyut, indeks digunakan pada ultrason dan selanjutnya ada mekanisme dan efek biologi, ada efek thermal, efek mekanik. Lalu keamanan penggunaan ultrason aman jika berdasarkan prinsip ALARA. Pengawasan dan regulasinya, dan kesimpulan yang terakhir, ultrasonografi adalah alat diagnostik yang aman jika digunakan dengan hati-hati. Operator ultrason harus memiliki pengetahuan fisika yang baik untuk menghasilkan gambar berkualitas dan menghindari potensi bahaya. Penggunaan ultrason harus memenuhi prinsip ALARA untuk mengurangi resiko. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.